wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dengan tepat para hadirin yang datang dengan sempat, yang jawab salam saya dengan semangat. Kami doakan antum tak hutang sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskulli wa liwalidayhi ilayyal masyur. Al-ayat amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama wal umarah, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang wilujeng kula ta'dimi lan ingkang tansah kula hormati, para dewan hakim yang adil dan bijaksana yang telah meluangkan seluruh tenaga, pikiran dan waktunya untuk kita semua sehingga kita bisa berpartisipasi dalam acara ajang lomba pada hari ini. Mudah-mudahan di tetesan keringat beliau selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh teman-temanku, calon para abah yai, calon para ibu nyai, calon para prestasi dan generasi ulama yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan seluruh nikmat kesehatan dan jasmaninya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam forum majelis al-mubarak dalam keadaan sehat wal afiat. Bikaulina alhamdulillah. Kedua kalinya selawat beriringan dengan salam tak jemu-jemu kami haturkan kepada sang proklamator alam, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya berada saya di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya seorang anak memuliakan kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman yang serba canggih ini, kebebasan sudah tanpa batas, bahkan mempengaruhi sikap anak terhadap kedua orang tuanya. Maka pada hari ini, mari kita renungkan diri kita masing-masing para hadirin sekalian, mengingat akan perjuangan orang tua kita dengan sejarah singkat dahulu kala. Tepat pada 1 Syawal, Rasulullah SAW akan menyampaikan tausiah. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengarkanmu mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Ada apa geranganmu ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku semua, tadi saya menyampaikan tausiah, datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa yang saya mengaminkan." Artinya apa para hadirin sekalian? Ketika malaikat Jibril alaihissalam yang berdoa, kemudian baginda Rasulullah yang mengaminkan, mungkinkah Allah akan menolak doa itu? Tidak, Allah pasti mengijabah doanya. Salah satu doa yang dibaca malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya bagi mereka yang durhaka dan tak berbakti kepada kedua orang tua." Bertahun-tahun lamanya kita melakukan pendidikan kurang lebih di pondok pesantren. Pagi, siang, malam kita melaksanakan ibadah. Mungkin kita tambah lagi dengan tahajud, ditambah lagi dengan tilawah, kita tambah lagi dengan sedekah. Tapi semua ini akan menjadi sia-sia di depan Allah Subhanahu wa taala ketika kita seorang anak masih berdosa dan tak berbakti kepada kedua orang tua. Maka pesantren kali ini menjadi momentum tepat bagi kita para diri sekalian, menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk berbagi kesalahan-kesalahan kepada mereka. Dan ketika kita pulang dari sini, orang yang pertama yang kita minta maaf ialah orang tua kita. Peluk ia, cium dia, raih kedua tangannya, mumpung mereka mesti diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan para hadirin sekalian, dari tahun ke tahun, dulu yang tubuhnya kekar, sekarang sudah melemah karena faktor dimakan usia. Dulu yang wajahnya nampak segar, sekarang sudah nampak kerutan-kerutan di tubuhnya. Dulu yang rambutnya nampak hitam merona, sekarang sudah nampak keputihannya. Dan sekarang apa yang masih kita banggakan para diri sekalian?
Dan untuk orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita sebagai anaknya ialah mensyuuri kuburnya. Maka seorang orang tua akan sangat bahagia ketika dapat anaknya dapat tumbuh dengan dewasa tanpa harus ada dirinya menemaninya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridha walidain wa sakhatallah fi sakhtil walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi apa para diri sekalian, ketika orang tua kita ridho dengan kita, Allah pasti ridho dengan kita. Akan tetapi kalau orang tua kita marah dan murka kepada kita, yakinlah Allah lebih marah dan murka kepada kita. Litajita tak apa-apa mbak-mbak, disebabkan gara-gara ibadah. Lu tuh tak bengkak gara-gara ibadah, tangan tak licin gara-gara ibadah. Tapi demi Allah, kalau kita sengaja durhaka dan tak berbakti pada kedua orang tua, maka Allah tidak akan menilai pahala yang dapat menyapa kita di akhirat kelak. Berbicara tentang masalah ibadah, tidak seberapa ibadah para hadirin sekalian jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Nabi. Alqamah yang rajin beribadah, akan tetapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Alqamah sahabat kita ya Rasulullah. Alqamah orang rajin beribadah, tapi pada saat ini ia dalam keadaan sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Kemudian apa yang terjadi kepada Alqamah para hadirin sekalian? Rasulullah sampaikan, "Wahai Bilal, kau panggilkan kedua orang tua Alqamah untuk menghadap kepadaku." Kemudian menghadaplah seorang ibu, karena ayah Alqamah sedang meninggal dunia. Seorang ibu menghadap ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan, "Wahai ibu Alqamah, saat ini anakmu dalam keadaan sakaratul maut. Akan tapi apa dosanya kepada engkau, wahai ibu Alqamah?" Seorang ibu, bapak, seorang ibu yang berbohong di hadapan Rasulullah SAW demi kebaikan seorang anaknya. Inilah orang tua kita, bapak ibu. Inilah ayah kita, inilah ibu kita yang rela melakukan apapun demi kebaikan seorang anaknya. Kalau ia pengusaha, usahanya adalah jual, yang membuat anak-anaknya menjadi sarjana, yang membuat anak-anaknya menjadi orang sejahtera hidupnya, yang membuat anak-anaknya menjadi orang sukses lagi tinggi karirnya. Sehingga apapun orang tua perjuangkan, sekalipun harta lepas tangannya, akan tapi apa yang terjadi pada hati sekalian, air susu dibalas dengan air tuba. Anak sudah menjadi sukses, anak sudah menjadi kaya raya, anak sudah sibuk kiri, kanan, sampai melupakan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Rasulullah sampaikan, "Wahai Bilal, kau kumpulkan kayu banyak-banyak." "Untuk apa ya Rasul?" "Kau ambil Alqamah dan bakar ia secara hidup-hidup." Ibu mana adalah anak paling cintainya, dibakar hidup-hidup di depan matanya. Maka ibu akan mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Masa kau akan bakar anakku secara hidup-hidup?" Rasulullah sampaikan, "Demi Allah ibu Alqamah, lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat kelak." Maka seketika itu pun ibu Alqamah mengatakan, "Baiklah ya Rasulullah, di hadapanmu engkau menjadi saksi ya Rasul, seluruh dosa anakku saya ampuni." Memang seorang Alqamah orang rajin beribadah, seorang Alqamah orang taat lagi berbakti. Dulu ia adalah dirinya lapar daripada saya, itu dulu ya Rasulullah. Akan tetapi ketika ia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, ia lupakan saya Rasul. Ia lebih pedulikan istrinya daripada saya ibu kandungnya sendiri. Itulah yang buat ibunya Alqamah pergi meninggalkan Alqamah. Terkadang terjadi para hadirin sekalian, ketika kedua orang tua kita lagi sakit, ia biarkan orang tua berbaring sendiri seakan mengucapkan, "Nak, saya membesarkanmu dengan susah payah dari kecil sampai engkau tumbuh dewasa. Saya saat ini dalam keadaan sakit. Kenapa engkau tidak mendampingi saya, wahai anak?"